Halo. Halo. Ya, tapi gini, sabar, Gap. Sebelum kita mulai ada sesuatu yang penting nih. Apa tuh? Tung 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 tung. Nah, ayo tebak apa itu ceritanya? Kuis. Pop Aduh, quiz. salah jingle. Kita nggak ada jingle, maaf ya. Anjay. Oke. Maaf. Ya Impromptu sudah. guys. Oke, gak apa. Tapi Dari gini, tampaknya kita bertemu lagi nih di Podconomics ya, bersama gua Lucky dan gue Gaby. ya, tampaknya kita muncul lagi karena permintaan kita sebelumnya. Kita yang minta ya, Gap ya. Kita yang minta muncul lagi. Terima kasih panitia. Dan kita akan membahas lagi mengenai seputar apa ya? Karena topik ternyata kita satu season, Gap. Satu season ini 3 episode. Ini episode yang ketiga kan. Dan topiknya dari kemarin tuh ternyata mengenai percintaan gitu kan. Dan kita akan membahas lagi dihubungkan dengan teori ekonomi gitu. Kenapa sih kalau misalnya ngobongin percintaan tuh yang dipanggil kita gitu loh, Ki? Gue gitu loh. Kenapa gitu harus gue? Ya mungkin emang biar bisa dibully aja gitu. Lu yang Jadi kayak bully gitu ya. biar ada kontennya. Tapi emang by the way Apa? ngomongin percintaan nih. Kebetulan banget hari ini kita juga ada teman kita lagi nih yang ikut sama kita untuk nge-podcast. Yaudah silakan, Mbak. Langsung aja. Hai, jadi mungkin buat yang belum kenal gue, nama gue Kalista, dari Bisakon juga, sama Gaby dan Lucky nih. Sebenarnya tahun ini gue menjabatnya tuh jadi sekretaris BES gitu kan. Cuman di sini tuh diminta juga sama panitia nih buat bagi-bagi cerita gitu. Makanya deh, hari ini bersama Gaby dan Lucky, mau cerita-cerita gitu. Nah, kita kan sudah tahu nih tamu kita Kalista ya. Jadi sebenarnya apa sih yang dijadikan masalah oleh Kalista gitu, terutama seputar percintaan gitu kan. Jadi silahkan aja diceritakan dulu pengalamannya. Nah, jadi hari ini yang mau gue ceritain itu tuh tentang LDR, ya nggak? Oke. Oh ya enggak ya, lu yang kesini, lu yang cerita lah. Tapi kan lu udah tahu gitu, saya gue mau cerita LDR. Oh iya. Oh, iya. Ya lanjut. Nah, jadi mungkin gue mulai cerita dari perkenalan dulu lah ya, kayak gimana gue bisa ketemu gitu kan. Jadi gue nih orangnya nih, maksudnya gue udah pacaran sama dia tuh sebelum masuk Prasmul gitu. Jadi intinya gue nggak kena kutukan Prasmul gitu kan. Gue ketemunya pertamanya tuh di SMA gitu. Pertama kali cuma pernah sekelas nih, sekali doang. Dia tuh orangnya baik banget guys, Gaby dan Lucky. Setiap kali gue kesusahan nih, dia tuh pasti ada gimana? gitu. Maksudnya kita yang baik atau kita yang baik? Apa cowok lu yang baik? Cowok gue yang baik. Oh iya. Gue sih jelas baik sih, cuman ya jangan gitu banget lah. Beda nih, lagi ngomongin cowok gue ceritanya kan. Jadi setiap kali gue kesusahan nih, dia langsung muncul gitu, membantu gue kan. Baik gitu. Ya lama-lama demen deh. Pokoknya ya PDKT gitu kan. Walaupun sebenarnya cuma pernah kelas sekali doang, setahun doang. Habis itu tahun depannya pisah gitu. Karena emang nggak punya minat yang sama aja kan. Tapi gara-gara pisah itu bukan berarti gue selesai gitu cerita cintanya kan. Cuman waktu udah lulus SMA nih, kita emang pisah gitu. Dia pergi kuliah di Malaysia. Emang nggak jauh dan emang beda waktunya tuh nggak panjang kan, cuma sejam gitu. Ya gue sih di sini aja gitu, di Prasmul doang kan, deket rumah gue gitu. Ya tapi kan lama-lama gue juga sibuk gitu kan. Kalau misalnya orang-orang kena kutukan Prasmul, mereka kan karena mungkin di Prasmul sibuk ya, mungkin di luar pacarnya belum tentu sibuk gitu. Cuman gue sama dia nih sama-sama sibuk gitu. Kadang-kadang kalau ngechat pun itu bisa dihitung jari gitu loh chat bubble-nya. Dikit ya. Iya, dikit, sama-sama sibuk gitu. Jadi kadang-kadang kayak aduh, kehilangan interest juga gue kan. Kayak bosen banget, gila, flat banget hidup ini gitu. Gak ada excitingnya gitu kan. Nah, gara-gara itu, gue jadi kayak sampai mikir nih, aduh, apa kira-kira gue cari cowok baru aja kali ya di sini yang dekat sama gue. Wadidaw. Waduh. Lu emang demen ngambil drama nih. Cowok lu gak ngapa-ngapain, lu yang drama aja nih. Aduh. Sebenarnya gara-gara emang. Emang gue emang orangnya gimana, gitu. Terus gimana? Terus ya
kalau misalnya gue jadi gampang attracted gitu deh sama orang yang emang udah deket gitu kan di sini. Jadi gue kayak bingung aja. Belum. Kayak gampang attracted aja gitu kan. Jadi gue di sini kayak ya kira-kira lu pada ada nggak sih kayak saran gitu buat gue kayak mendingan gue pilih yang jauh atau yang deket gitu. Despite my feelings mungkin, ya berarti. Iya. Mungkin sebelum kita lanjut ini kali Gap. Kita harus ngebahas dulu apa sih itu kutikan prasmu disebut-sebut mulu sama Kalista nih. Betul banget. Apa sih kutukan prasmu? Kebetulan gue sebagai kalau nanya balik kurang tahu. Kan lu lebih tahu. Masa? Biasa kalau jomblo tuh lebih observant gitu. Oh kayak gitu. Enggak gitu. Ya gimana ya? Lu aja deh, lu kan udah kena kutukannya. Oh ya, intinya kayak kalau lu nih dari lulus SMA masuk prasmu tuh pasti putus. Sampai waktu SMA. Gitu. Intinya gitu aja sih. Dengan ringkasnya begitu aja. Jadi, dan Kalista nih sepersekian orang yang beruntung ya berhasil untuk tidak kena. Keren. Atau menjaga dirinya untuk tidak kena. Ini lagi di masa ambang-ambang percobaannya dia nih kan, makanya dia barusan bilang attracted itu. Nah, ini nih. Bahaya nih. Aduh, tanda-tanda. Gini. Si Kalista kan udah ceritain nih kasusnya dia. Mungkin apa ya? Coba dikit, lu ada nggak sih teori yang ngerelate gitu dengan kasus ini dia? Dia kan kayak istilahnya punya option A dan B gitu. Atau ada C, D, E. AB aja cukup. AB aja cukup. Jadi Ani misalkan Ani stay nih, tetap nggak kemana-mana gitu kan. B ini cari lagi gitu kan ya. Kurang lebih begitulah ya. Kalau di terms ekonomi tuh ada sih namanya opportunity cost. Ingat gak lo? Ingat lah, easy itu. Tapi gue terlalu sering menjelaskan teori gitu biar lu kesannya pinter juga gitu. Jadi mending lu jelasin hari ini. Well, iya. Sebenarnya opportunity cost tuh cost yang bakalan lu give up ketika lu pilih sesuatu. Jadi kan sekarang lu punya dua pilihan nih, cowok yang jauh sama cowok yang deket. Kalau misalnya lu pilih cowok yang jauh sana, misalnya lu pilih yang cowok LDR di sana, berarti lu tuh bakal nge-give up opportunity cost lu dalam bentuk misalnya waktu lu jadi sendiri, terus lu kayak tadinya lu ada temennya yang kayak cowok yang sekarang deket itu, terus lu kemana-mana ditemenin, nah itu yang lu give up. Itu opportunity cost-nya. Sementara kalau misalnya lu pilih cowok yang deket, opportunity cost lu yang bakal lu hilang itu adalah memori-memori bersama si cowok itu selama kurang lebih berapa tahun? Mohon maaf, Kalista lu bersama dia 3 tahun ya? Bener juga. 3 atau 4 tahun. Gue juga lupa nih sebenarnya ya. 3 atau 4 tahun itu kan kayak sayang banget kan, kayak udah lama. Jadi tuh opportunity cost-nya jadi lu harus pertimbangin lagi ketika lu memilih satu pilihan, lu nggak bisa cuma mikir gue pengen deket aja, gue pengen cowok yang deket aja nih. Kenapa? Karena dia udah bersama-sama gue terus, jadi kesenangan lah buat gue. Tapi harus inget, ada namanya opportunity cost. Ketika misalnya lu pilih cowok lu yang deket, memori lu selama 3 tahun, terus kayak istilahnya apa ya? Rasa-rasa yang telah lu give up sebelum-sebelumnya itu kayak jadi waste aja gitu. Nah, itu opportunity cost-nya. Kayak gitu. Mungkin untuk meringkas kali Gap ya. Isinya kayak ada A atau B. Kalau lu pilih A, ntar aduh, yang kalau B padahal bisa kayak gini-gini gitu kan. Jadi itu tuh yang lu merasa kehilangan itu adalah opportunity cost-nya. Dan sebaliknya juga kalau lu milih B, aduh padahal sama A tuh bisa begini, tapi nggak bisa karena milih B. Jadi ya itulah namanya opportunity cost begitu kawan-kawan. I see. Tapi itu apa ya? Satu lagi sih kalau mau di-relate nih, berhubung gue inget. Jadi kalau misalkan lu lihat kalau secara ekonomi kan ada supply dan demand gitu. Itu paling basic lah. Ada penawaran, ada permintaan gitu. Jadi kita bisa gambarin gini, misalkan kali itu sebenarnya dari sisi permintaan dan cowoknya ini dari sisi penawarannya gitu kan. Atau bisa juga sebaliknya, tapi kita lihat dari sini dulu aja ya. Jadi kayak sekarang nih, kita lihat nih, si Kalista nih banyak maunya. Maaf ya Kalista ya. Maksudnya kayak agak demanding in terms of kayak waktu, jarak, dia jadi kayak merasa lelah gitu. Dia pengen banyak maunya tapi nggak bisa terpenuhi karena dari sisi cowok ini penawarannya tuh nggak bisa terpenuhi gitu loh. Dia nggak bisa karena dia terbatas oleh waktu, terbatas oleh jarak, kesibukan yang berbeda gitu kan. Jadi nggak balance nih antara permintaan si Kalista dan penawaran cowoknya gitu loh.
Nah ini gimana caranya lu bisa supply dan demand-nya di balance gitu loh Kal. Karena gue tidak support kalau lu untuk mencari baru tuh janganlah. Mencari baru Kan lu atau menduakan? Waduh. itu apalagi. Waduh, nggak gitu banget. juga, Jangan, nggak gitu jangan. juga. Kan lu udah berhasil melewati kutukan prasmu. Itu hebat loh. Jadi gini Kal, mungkin lu harus turunin demand lu gitu. Really Mungkin lu tuh, jangan terlalu really tuh. demanding. Atau enggak lu gimana caranya biar dia bisa menawarkan waktunya lebih baik lagi gitu kan. Dia bisa naikin supply-nya. Bener Entah juga. gimana caranya sampai lu bisa ketemu titik equilibrium itu gitu. Asik, Make sense. equilibrium. Iya kan? Soal aja itu Tapi, istilah equilibrium ya, kan enak didengerin. Tapi pasti akal kayak lo harus pilih yang terbaik buat lo gitu. Karena kita ingat lagi nih sama kayak prinsip dasar ekonomi. Gue ingat lagi nih, gue relate dikit nih. Kalau misalnya semua orang itu pasti kebanyakan ya, semua orang tuh rasional kebanyakan. Dan kita tuh pasti bakal milih sesuatu yang memberikan kita insentif lebih banyak atau yang memberikan benefit lebih banyak buat kita. Itu basic banget. Jadi kayak lu sekarang tinggal pilihannya ada di lu mau yang seperti apa sih yang menurut lu lebih beneficial, kayak gitu sih. Bener sih, bener. Kayak emang sih kita di sini tidak pro yang menduakan dan memilih baru gitu. Cuman kembali lagi kalau lu nya juga nggak happy kan nggak bagus gitu loh. Jadi emang kembali lagi seperti yang GB barusan bilang tuh, itu paling dasar banget. Lu harus mencari apa sih yang menguntungkan lu gitu loh. Dan lu tuh menjalaninya tuh jadi gak keberatan gitu kan. Walaupun emang sedih harus berpisah, tapi kalau emang itu yang dibutuhkan kan demi kebaikan bersama. Bener juga. Apalagi kalau misalnya di ekonomi kan orang-orang emang diasumsiin untuk jadi rasional kan ya. Nggak mungkin dong kayaknya tapi sih sesuatu yang ngerugiin kita gitu kan. Harapan gue sih lu rasional ya. Oh iya. Gue juga berharap gue rasional sih. Tapi apa ya Kal ya? Maksudnya kalau ini kita sih karena kita pro untuk tetap bersama gitu kan. Kita bisa ngeliat juga banyak kasus gitu loh, nggak cuman apa ya? Siapa ya yang satu ini yang kemarin kita omongin tuh? 2000. Iya, gitu kan dia kan udah berapa 7 tahun dah 7 tahun. di Jakarta Tokyo gitu kan. Ya masa lu cuma beda sejam ayo ngaco. Beda sejam aja udah banyak maunya. Sejam lokal. Ke situ juga dekat lokal. Tiket sering diskon lokal. Iya, beliin boleh lo. Ya, intinya begitu loh. Maksudnya jangan gara-gara cuman gitu doang terus harus ribut gitu loh. Lu jangan caperan. Ya, pertimbangkan opportunity cost-nya. Tapi kalau misalnya lu emang ngerasa, aduh gue udah gak tahan nih, cowok gue yang di sana udah terlalu lama lah meninggalkan gue gitu. Terlalu lama. Aku HBS, haus belayan sayang gitu. Nah, mungkin ya lu bisa milih yang deket. Kita kan gak tahu juga. Atau enggak lu takut LDR kan? Takut lama-lama direbut gitu. Aduh. Enggak gitu juga, Luki. Wah, itu ada maksudnya apa ini? Saya joke ini atau ada apa ini? Enggak ada apa-apa sih. Senyum aja. Pokoknya lu tuh harus setia sama satu cowok, Kal. Jangan setia yang setiap tikungan ada ya, tapi setia sama satu cowok. Begitu. Itu sih. Gimana? Kira-kira apa nih? Kita hari ini udah bahas 3 poin lah ya. Mungkin udah cukup kali. Kebanyakan juga lu belibet tar. Ribet. Iya, bisa dipikir-pikir lah ya. Istilahnya udah ada guideline kali ya. Sesuatu yang membuat lu bisa mempertimbangkan lebih baik gitu. Ada. Terutama ada opportunity cost itulah. Benar. Ntar bisa gue pikir-pikir lagi ya ke depannya. Kalau misalnya dipikirin di sini kan kayak ya lama gitu kan. Durasi. Apa mungkin biar variasi lu lebih banyak, jangan cuma A, B, C, D juga boleh kali ya? Iya, cari aja yang lain. Bagi-bagi, Gaby 1 boleh nggak apa-apa, nanti gue kasih. Diterima sih. Soalnya gimana ya Kal ya? Segencar-gencar Gaby, gue yakin lebih cepat lu dapatnya lagi Kal. Hey! Wah, Anda parah. Jangan memojokkan. Anda parah ya. Tidak baik. Gak baik, Luki. Maaf, tidak baik. Ini konten terakhir kita mengenai percintaan guys. Sekali gue bully lu lagi gitu kan. Siapa tahu minggu depan udah ngomongin bisnis, udah ngomongin apa kan nggak bisa gitu loh. Oh ya, buat pendengar-pendengar semua, untuk kedepannya sebenarnya kalian boleh juga sih tetap kayak nanya kita, tentang percintaan lagi, bahas lagi, itu juga nggak apa-apa. Cuma kayak
mungkin ada variasi kali ya. Mungkin ada yang mau bahas Mm-mm. soal keluarga atau misalnya tips trik bisnis kayak macam-macam tuh bisa banget gak sih Ki? Iya, mungkin di antara kalian udah ada yang punya established business, bisa sharing gitu kan. Atau Apa mungkin problemnya? mau minta kita jadi konsultan. Nah, Wow, ngesok banget. Kayak kita bikin skrip sendiri aja. ya kan siapa tahu gitu. Oh iya. Kan kita belajar semuanya, sama-sama Belajar belajar. Yoi. sama-sama. Kayaknya kita Hmm, close aja kali ya di sini. iya. Udah mungkin takutnya terlalu belibet-libet ntar jadi julid kan gak bagus. Iya. Oke. Ya udah, yuk kita tutup aja barengan biar Ya, kompak. Oke. boleh. Siapa yang mimpin? Oke. Lucky. Oke. Yaudah, yuk. 1, 2, 3. Bye-bye. Bye-bye.